Dalam dunia olahraga, terutama balap motor, istilah toksik seringkali digunakan untuk menggambarkan seseorang yang membawa pengaruh negatif dalam sebuah tim. Sosok pembalap toksik bukan hanya soal kemampuan di lintasan yang menurun, tapi lebih pada perilaku dan sikap yang merusak harmoni dan produktivitas sebuah tim. Bayangkan, sebuah tim MotoGP dengan tekanan tinggi, di mana setiap orang harus bekerja bersama untuk meraih kemenangan. Kehadiran pembalap toksik di dalamnya bisa jadi bom waktu yang berpotensi menghancurkan segala upaya. Pembalap toksik biasanya punya karakter kuat dan ego besar. Mereka bisa jadi sangat cepat di lintasan, tapi sulit diajak kompromi. Suka menyalahkan orang lain, atau bahkan kerap menyebarkan energi negatif. Dampaknya, komunikasi antara pembalap dengan kru teknis menjadi terganggu, dan suasana garasi berubah menjadi penuh ketegangan. Hal ini tentu menghambat pengembangan motor dan performa keseluruhan tim. Contoh kasus nyata di dunia MotoGP memperlihatkan bagaimana konflik internal bisa mempengaruhi tim. Rivalitas Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo di Yamaha bukan hanya soal persaingan di lintasan, tetapi juga membawa ketegangan yang berdampak pada seluruh tim. Begitu pula dengan ketegangan antara Casey Stoner dan Dani Pedrosa di Repsol Honda yang menimbulkan dinamika rumit. Walau tak selalu karena sikap toksik, contoh ini menunjukkan betapa pentingnya keharmonisan dalam tim. Contoh kasus lainnya ialah antara Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone di Ducati. Ducati mencoba memasang dua pembalap Italia dengan nama depan sama, tetapi karakter yang nyaris berlawanan. Andrea Dovizioso tenang, diplomatis, dan fokus pada pengembangan motor. Andrea Iannone, sebaliknya, punya reputasi sebagai The Maniac Joe, agresif, meledak-ledak, dan lebih mengandalkan insting daripada strategi jangka panjang. Ketegangan memuncak di GP Argentina 2016 saat lap terakhir, di mana Iannone mencoba menyalip Andrea Dovizioso di tikungan terakhir. Namun, Iannone kehilangan kendali dan menabrak Dovizioso, membuat keduanya terjatuh dan gagal finish, sehingga kehilangan peluang double podium untuk Ducati. Insiden ini menjadi titik balik hubungan mereka. Setelah crash tersebut, Dovizioso langsung melontarkan kritikan pedas kepada Iannone. Ia mengatakan bahwa yang dilakukan manuver bodoh itu dan membuatnya gagal podium ganda. Iannone membalas bahwa yang dirinya lakukan tidak bermaksud menabrak, melainkan mencoba untuk melarikan diri dari kejaran Rossi di belakangnya. Namun karena lintasannya kotor, akhirnya membuat mereka berdua crash. Setelah musim berjalan, Ducati memutuskan mempertahankan Dovizioso dan melepas Iannone untuk musim berikutnya. Ketegangan di media pun terjadi. Dovizioso menilai bahwa sikap egois dan kurangnya rasa hormat yang dimiliki Iannone. Dovizioso menambahkan juga bahwa Iannone bukanlah seorang pembalap yang bisa diajak kerja sama tim dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Jadinya sulit untuk membangun sebuah hubungan untuk mengembangkan motor bersama. Sementara Iannone menanggapi bahwa meski bukan teman dekat, tetap ada rasa saling menghormati. Perseteruan mereka berakhir saat Iannone resmi meninggalkan Ducati, dan Dovizioso menyatakan tidak akan merindukan kehadirannya di tim. Kasus perseteruan antara Iannone dan Dovizioso ini menjadi contoh nyata bagaimana konflik internal dan kurangnya rasa paling percaya dalam sebuah tim pabrikan bisa berdampak negatif, tidak hanya pada hubungan antara pembalap, tetapi juga pada performa dan keharmonisan tim secara keseluruhan. Hal ini menegaskan pentingnya komunikasi yang baik serta kerjasama yang solid demi mencapai hasil maksimal di ajang balap. Alex Rins menekankan bahwa saling percaya dan mendukung antar anggota tim adalah kunci kesuksesan bersama. Ia menjelaskan bahwa jika ada satu orang yang bersikap negatif dan sulit diajak bekerja sama, hal itu bisa menciptakan suasana yang berat dan mengganggu fokus seluruh tim. Rins pun berbagi pengalamannya saat menyaksikan bagaimana komunikasi yang buruk dan sikap toksik dalam tim bisa membuat performa tim menurun drastis. Pernyataannya menunjukkan bahwa toksisitas bukan hanya masalah individu, tetapi juga berdampak besar pada dinamika dan hasil kerja seluruh tim. Cal Crutchlow menekankan bahwa selain kemampuan mengendalikan motor, sikap dan mental di garasi sangat penting. Ia mengatakan pembalap bisa cepat di lintasan, tapi jika gagal mengelola ego dan berperilaku profesional, hal itu akan merugikan dirinya dan tim. Sikap negatif bisa membuat pembalap kehilangan peluang besar, bukan karena performa di trek, tapi karena masalah di luar lintasan. Crutchlow menegaskan bahwa kesuksesan balap bergantung pada kecepatan, sekaligus kedewasaan dan kerja sama dalam tim. Manajemen tim mengakui bahwa menghadapi pembalap dengan sikap negatif merupakan tantangan besar.
Penanganannya memerlukan pendekatan khusus, mulai dari konseling psikologis, hingga tindakan tegas seperti pemutusan kontrak jika tidak ada perubahan. Mereka menegaskan pentingnya menjaga agar satu orang tidak merusak seluruh tim. Dukungan psikolog olahraga sangat penting karena banyak pembalap dengan sikap negatif sebenarnya menghadapi tekanan mental yang berat dan kesulitan mengelola emosi. Bantuan profesional diperlukan agar mereka dapat mengubah perilaku, fokus, dan memberikan kontribusi positif bagi tim. Dampak toksisitas sangat luas. Selain mempengaruhi komunikasi dan kerja sama, toksisitas merusak moral kru yang bekerja keras dalam tekanan tinggi. Jika pembalap sering menyalahkan orang lain atau arogan, loyalitas dan semangat kerja kru menurun, yang akhirnya mempengaruhi kualitas kerja dan performa motor di lintasan. Selain itu, toksisitas dalam satu tim dengan dua pembalap utama bisa memicu konflik yang menyulitkan manajemen sumber daya dan fokus tim secara keseluruhan. Selain itu, toksisitas juga berdampak buruk pada citra tim di mata sponsor dan publik. Tim yang dikenal bermasalah secara internal sulit menarik sponsor baru dan bersikap kehilangan dukungan finansial penting. Sponsor ingin berinvestasi pada tim yang profesional, harmonis, dan punya reputasi baik. Mengatasi keberadaan pembalap toksik bukan perkara mudah. Tim harus membangun komunikasi terbuka dan sistem pendukung yang melibatkan psikolog dan manajemen konflik. Pendekatan seperti ini sudah mulai banyak diterapkan di MotoGP modern. Aturan dan kode etik tim yang jelas juga penting agar perilaku buruk tidak ditoleransi. Bila perlu, tim harus mengambil tindakan tegas demi menjaga stabilitas dan performa. Pembalap juga harus sadar dan mau berbenah. Banyak pembalap toksik karena tekanan besar dan masalah pribadi. Dengan dukungan yang tepat, mereka bisa berubah dan menjadi aset berharga bagi tim. Contoh pembalap yang mengalami transformasi perilaku setelah mendapat pendampingan mental menunjukkan bahwa toksisitas bukanlah hal permanen. Kepemimpinan yang kuat dari manajer tim atau pembalap senior sangat berperan dalam mengelola dinamika ini. Mereka bertindak sebagai mediator untuk meredakan ketegangan dan menjaga komunikasi tetap lancar. Tanpa kepemimpinan yang efektif, toksisitas dapat berkembang dan merusak keseluruhan tim. Seiring perkembangan dunia balap, kesadaran akan pentingnya manajemen mental dan budaya tim yang sehat semakin meningkat. Banyak tim besar kini berinvestasi dalam pelatihan komunikasi, dukungan psikologi, dan sistem pendukung yang menyeluruh. Pembalap pun menyadari bahwa sikap profesional di luar lintasan sama pentingnya dengan kecepatan di lintasan, apalagi di era sosial media yang kritis. Kehadiran pembalap toksik dalam sebuah tim adalah ujian besar yang bisa menentukan nasib tim. Apakah mereka bisa bertahan dan berkembang dengan pengelolaan yang tepat, atau justru runtuh akibat pengaruh negatif? Jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan masa depan sebuah tim dalam persaingan ketat balap motor modern.